Jawa Timur ini kita melihat juga potensi untuk penyumbang terbesar secara regional di Indonesia nomor 2. Itu sebagai salah satu penyumbang sebagai industri kreatif yang cukup luar biasa, Mbak, potensinya. Yeah. Nah, yang sudah dilakukan oleh pemuda yang ada di Jawa Timur. Karena selama ini mereka juga agak kesulitan juga terkait dengan persoalan usaha mereka itu macam-macam juga. Mereka sudah jalan terkendala modal. Mereka nggak tahu harus cari modal ini caranya bagaimana dan juga kemana. Okay. Kita ajak mereka untuk kita berikan pemahaman terkait dengan bagaimana potensi pemuda sebagai salah satu penggerak motor bagi pembangunan bangsa ini. Podcast Suara Surabaya kembali hadir. Sekarang saya Emma Rahmawati bersama Anda. Dan tentu saja ada Pak Sumardi SHMH. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Golkar. Dan kebetulan beliau ini dari Dapil 10 yang meliputi kawasan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam Mbak Emma. Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Mbak Emma. Pertama kali datang ke sini ke Suara Surabaya di podcast. Nah, tema untuk yang kita bahas, kreativitas tanpa batas, menguatkan pemuda Jawa Timur untuk menjadi motor perubahan. Ini datanya menarik karena katanya jumlah angkatan kerja itu 24,76 juta jiwa. Tapi pengangguran terbukanya itu juga lumayan tinggi, 3,61%. Nah ini untuk pemuda, anak-anak muda, ini sesuatu yang harusnya nggak setinggi itu ya. Bapak boleh dijelaskan di awal barangkali, data ini kalau menurut Anda, menurut jenengan, apa yang akan diupayakan? Ya, makasih Mbak Emma. Kita relax aja Mbak Emma. Mbak Emma kayaknya yang paling tegang itu Mbak Emma ini kalau lihat saya. Iya, ketemu anggota dewan itu Pak. Iya Mbak Emma. Kita melihat bahwa 2045 itu kan sebagai salah satu puncak cita-cita ya supaya nanti Indonesia emas itu bisa kita capai. Di mana potensi pemuda ini kan memang menjadi salah satu tolak ukur yang utama bahwa bagaimana kita menyongsong dan mendapatkan betul-betul sesuai dengan harapan kita untuk bisa mendapatkan yang namanya Indonesia Emas. Sebagai puncak dari semuanya, puncak dari proses yang sudah kita lakukan mulai sekarang. Data pengangguran yang khusus mungkin di Jawa Timur, itu memang kalau kita melihat trennya ada penurunan sih Mbak Emma. Dari 2023, 2024, 2025, trennya ada penurunan. Dari data indeks pembangunan manusia pun, itu juga ada mulai 2022, 23, 24, 25 itu juga ada tren penurunan. Walaupun penurunan hanya mungkin setiap tahunnya 1, sekian, 0, sekian ya. Tapi itu data itu menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan juga tingkat pengangguran dan kebutuhan tenaga kerja atau paling tidak bagaimana proses pembangunan di Jawa Timur ini dilakukan itu capaiannya juga ada peningkatan cukup signifikan. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Emma tadi, data pengangguran yang sudah disampaikan sesuai dengan data BPS, kita melihat potensi pemuda ini memang menjadi sesuatu yang sangat menarik, ya, sesuatu yang sangat menarik karena saat ini pemuda itu kadang juga tidak bisa kita arahkan begitu aja, ya, untuk kamu harus bekerja seperti ini, kamu harus bekerja di sana, itu juga nggak bisa kita arahkan begitu aja, karena mereka sudah banyak potensi yang mereka gali berdasarkan ukuran mereka sendiri, kan itu. Apalagi mereka saat ini sudah ramai dunia digital, ya, gadget, mereka kemanapun pegang gadget dan bisa sewaktu-waktu melihat segala persoalan yang kaitannya dengan masalah pemuda, masalah pengangguran, masalah kesempatan kerja, kan. Nah ini sangat menarik juga untuk di Jawa Timur karena Jawa Timur ini kita melihat juga potensi untuk penyumbang terbesar secara regional di Indonesia nomor 2. Itu sebagai salah satu penyumbang sebagai industri kreatif yang cukup luar biasa, Mbak, potensinya. Nah, yang sudah dilakukan oleh pemuda yang ada di Jawa Timur.
Itu Mbak Ema. Potensinya besar, kemudian ruangnya juga sebenarnya besar Iya. untuk anak-anak muda, tapi ternyata angka pengangguran masih lumayan tinggi ya, Ya, Pak. masih Berarti tinggi. ada kendala atau ada sesuatu yang nggak pas. Kalau menurut Bapak apa itu penyebabnya? Yaitu tadi salah satunya pemuda itu Nggak. prosesnya sekarang sama proses kita dulu itu berbeda sekali Mbak Ema. Ya, Apa misalnya Pak? Ya, yang salah- paling kelihatan kentara? Yang paling kelihatan, mereka itu pingin secara mandiri, ya secara mandiri dari hidup mereka mulai idenya, mulai kemauan. Ini tidak bisa kita program mulai dari awal, ya kan? Makanya kadang kebutuhan di perusahaan-perusahaan sendiri, Pak, perusahaan manufaktur atau industri, itu kadang kita melihat pemuda itu itu kurang tertarik, ya. Mereka untuk berkarir di industri. Nah, kurang tertarik Pak. Jadi mereka baru kerja 1 bulan. Nah, itu jangankan 1 bulan, 2 minggu mereka merasakan bahwa ternyata di industri atau mereka bekerja di sebuah perusahaan itu kadang-kadang mereka bisa mengukur sendiri, nggak kerasan terus mundur kan itu. Sehingga akhirnya data dari pengangguran dan kesempatan kerja itu jadi kadang-kadang juga salah satu yang menentukan itu adalah pemuda yang niat bekerja dan niat untuk berwirausaha. Itu Mbak. Oke, jadi ada ruang yang belum mereka dapatkan gitu barangkali ya anak-anak muda betul. ini. Artinya ruang itu yang dari kacamata anak muda yang paling dibutuhkan itu kalau misalnya dunia digital gitu. Artinya Pemprov juga harus memberikan ruang yang lebih banyak, porsi yang lebih banyak ketimbang industri manufaktur yang sudah ketinggalan menurut mereka anak-anak muda ini berarti Pak. Ya. Apalagi data nasional terkait dengan kreativitas pemuda atau yang mereka aktif berkegiatan di dunia kreatif. Ini kalau tidak salah data itu kan penyumbang terbesar itu di Jawa Timur aja kurang lebih target yang ditentukan itu 1 triliun atau berapa itu Mbak Ema, ya. Berarti mereka kadang melihat bahwa mereka juga ingin mendapatkan kesempatan yang lebih dari yang mereka kira kan itu. Data di Dapil sendiri terkait dengan ekonomi kreatif atau dari ketertarikan pemuda untuk berkegiatan wirausaha atau mereka harus aktif di dunia pekerjaan yang selama ini secara umum itu mulai memang ada arah perbedaan yang berbeda. Bahwa selama ini mereka setelah lulus sekolah itu mereka harus bekerja di sini, di kantor atau di perusahaan. Saat ini sudah tren itu sudah mulai ada perubahan. Contoh mereka mulai tertarik terhadap dunia industri kreatif. Seperti terkait dengan konten kreator, terkait dengan fashion, terkait dengan kerajinan tangan. Ini di Dapil sudah mulai banyak juga Mbak. Ya, membuka kuliner kecil-kecilan, ya mereka sudah mulai merasa ini dunia mereka. Itu sudah mulai banyak yang tertantang dan tertarik di sana. Sudah ada ini ya Pak ya hasil yang mereka buat ya. Iya. Di Dapil Jenengan sendiri yang bisa dilihat itu seperti apa? Seperti ini mereka bikin kopi apalagi di Wonosalam itu Mbak ya. Oh iya. Di Wonosalam kopi. Itu ada kopi. Terus di daerah Trawas itu juga ada yang bikin kafe semacam banyak kafe sekali kuliner. kafe-kafe di Trawas. Itu ternyata dari anak-anak muda Pak, dari Karang Taruna yang berapa orang berkumpul 5 orang mereka urunan itu Pak ya, modal untuk barang-barang gitu ya. Nah, sekedar mereka bikin warung kopi, sekedar mereka bikin ada yang penting mereka usaha. Tapi ternyata ini mereka mulai menemukan jati dirinya, kan itu kebebasan ekspresi sebagai anak muda. Ini mereka mulai wah ternyata ini dunianya. Nah, ini kemarin beberapa kali saya juga ketemu dengan komunitas mereka. Nah, ternyata mereka memang lebih menikmati dan bahkan itu termasuk bagian dari gaya hidup mereka Mbak sekarang ini. Iya. Ya, gaya hidup mereka sekarang ngafe gitu ya. Ngafe di dengan spot-spot yang Instagramable yang terus disiarkan langsung live di situ lewat itu. sosial media. Mereka masa mendapatkan ini dunianya dan motivasi yang mereka sudah bisa bebas untuk berekspresi kan. Itu.
Artinya DPR sudah bisa menangkap itu. Ya, Dan anak muda sudah ada yang memanfaatkan, tetapi ternyata masih ada yang belum. Berarti ini PR-PR yang belum bisa menangkap itu nih yang jadi PR barangkali. Pak, support yang diberikan oleh kawan-kawan anggota Dewan seperti apa? Mungkin kerjasama dengan swasta, pemerintah provinsi mungkin, seperti apa itu? ya. Kita, apalagi saya senang Mbak, kalau bersentuhan dan berhadapan dengan anak-anak muda ya. Karena auranya anak muda itu biar juga menular ke kita. Menyenangkan Pak, biar kita nggak tua-tua. Iya betul, kita menolak tua lah Mbak ya. Kan? Biar muda terus kan itu. Makanya dari beberapa kesempatan atau momen-momen acara kita, ya kita kadang juga mengajak beberapa komunitas muda seperti UMKM, seperti anak-anak Karang Taruna, kita coba fasilitasi untuk kita buatkan semacam forum, Mbak Emma. Forum bersama dengan kami, kita menyesuaikan, bahkan di dalam forum itu kadang kita juga menghadirkan beberapa pemateri dari kalangan yang sudah bisa menikmati hasil dari usahanya, seperti ekspor gitu ya mereka juga. Iya, seperti UMKM yang sudah sudah jadilah, dan juga pemateri dari dinas terkait. Kita coba untuk tampilkan agar nanti terjadi sebuah diskusi bersama, termasuk industri terkait itu kalau terjadi persoalan perizinan dan sebagainya kaitannya dengan usaha mereka, itu kita hadirkan juga. Dan malah kita jemput bola Mbak. Kita kumpulkan kadang di kelurahan, kadang juga di tempat-tempat yang kita sepakati, ya. Ini kita coba untuk memotivasi dan juga menjaring dari apa yang menjadi ide mereka, sehingga ada kendala apa di situ, apa kendala terkait dengan proses perizinannya, apakah terkait dengan proses usahanya itu, masalah konsepnya dan sebagainya. Itu kita diskusi bareng di sana, Pak. Bahkan kita juga hadirkan dari bank yang nanti bisa memberikan kredit lunak seperti KUR, ya. Mungkin dari Bank UMKM, Bank Jatim, atau mungkin yang lain. Itu kita hadirkan juga. Nah, kan paling tidak kalau modal awal antara 10 juta, 25 juta ini kan mereka bisa dengan jualan UMKM itu ya bisa dijadikan proses awal untuk pergerakan mereka lah. Kan itu. Dan temuannya dari hasil-hasil diskusi itu ternyata apa yang paling mereka butuhkan? Ya, salah satu pendampingan. Pendampingan untuk memotivasi mereka. Mulai start barangkali mulai start ya. Sampai mereka akhirnya bisa. Mulai start ada yang butuh dibantu perizinannya, dibantu untuk cara proses mendapatkan permodalannya. Yeah. Nah, ini kan orang banyak soalnya Mbak Emma. Betul. Jadi kan kadang satu dapil itu kita kumpulkan 100 orang, kadang 50 orang kita kumpulkan. Kita fasilitasi seperti itu supaya apa? Karena selama ini mereka juga agak kesulitan juga terkait dengan persoalan usaha mereka itu macam-macam juga memang. Mereka sudah jalan terkendala modal. Mereka nggak tahu harus cari modal ini caranya bagaimana dan juga kemana. Oke. Jadi kalau dibilang faktor pendidikan, ekonomi itu menghambat anak muda untuk maju, nggak benar juga berarti? Iya, kalau saya nggak sepakat seperti itu, Pak. Nggak sepakat? Iya. Karena anak-anak muda saat ini sebenarnya tinggal bagaimana kita memberikan pengetahuan, pendampingan, ya, dan kita kadang juga tidak memaksa anak-anak muda kita itu untuk mengikuti apa yang dikehendaki orang tua, Pak. Sudah kamu jadi PNS saja. Sudah kamu jadi ini kerja di sana. Kadang itu kita sebagai orang tua kadang-kadang juga bingung. Wah, ini anak ini mau apa kan itu, Mbak. Tapi setelah kita coba ajak bicara dari hati ke hati, sambil ngopi, sambil makan, ternyata idenya saya maunya seperti ini kan. Nah, terbuka akhirnya mereka ya. Saya maunya, jangan paksa saya seperti ini, Pak. Kan itu. Saya maunya seperti ini. Ya sudah, dunia Bapak sama dunia kita tuh beda. Gitu, Pak, kadang-kadang.
Baik, masih di podcast Suara Surabaya Pors dengan tema kreativitas tanpa batas, menguatkan pemuda Jawa Timur untuk jadi motor perubahan. Saya bersama Pak Sumardi, SHMH, beliau dari anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar, Dapil 10 yang meliputi kawasan Kabupaten Jombang, Kabupaten dan Kota Mojokerto. Kita balik lagi, Pak. Out of the box kadang-kadang anak muda itu Pak, apa yang nggak pernah kita pikirin dulu zaman-zaman kita gitu ya, tiba-tiba kok bisa sih begini dan itu menghasilkan gitu Pak. Butuh orang-orang anak-anak muda yang begini nampaknya ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, memang lompatan anak muda ini untuk yang sekarang itu kadang-kadang mereka itu nekat dulu kadang-kadang Pak. Ya, nekat dulu. Prosesnya dipikir nanti. Diterabas ya. Perkara nanti ketemu apa, ya udah nanti. Betul. Tapi memang kalau saya melihat jiwa-jiwa entrepreneur itu melihat dari beberapa sejarahnya orang-orang sukses. Seperti Bob Sadino, seperti mungkin juga Sandiaga Uno dan sebagainya. Itu ketika melihat cerita mereka untuk menuju sukses, kadang-kadang itu yang penting mereka yakin dulu kan. Itu, yakin dulu, jalan dulu. Yang penting mereka yakin, yang mereka jalani itu dan juga dinikmati. Nah, dalam berproses itu saya melihat memang anak-anak muda itu seperti itu untuk saat ini, Pak. Jalan dulu, pokoknya dipikir nanti. Walaupun nanti mungkin cara berpikir anak muda sama kita mungkin beda-beda tipis, Mbak ya. Beda-beda tipisnya mereka ada nekatnya. Cuma kita ini kadang-kadang hitungannya kalkulatornya kalkulator kita tidak cukup 1. Kadang ada 10, ada yang 5 kan itu. Nah, makanya dengan capaian anak muda terkait dengan yang format yang harus mereka pakai dalam mereka mencapai proses hidupnya, mendapatkan sesuatu yang mereka cita-citakan. Memang kadang-kadang di luar dari ekspektasi kita. Tapi mereka juga siap. Kadang memang ada yang merasa putus asa karena beberapa kali dicoba. Cuma setelah kita ajak diskusi, ya memang namanya anak muda kan hanya berpikir profitnya Pak. Wah aku begini nanti bisa bikin ini, bisa beli ini kan itu. Beli mobil bagus. Prosesnya kepikiran nanti aja. Ke sana kan itu. Makanya itu yang akhirnya membuat mereka itu tidak memahami bahwa proses itu ada negatif dan positif yang harus kita hitung juga kan itu. Makanya jangan berpikir profitnya saja yang berarti positif bahwa kalian nanti kerja 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, profit kalian sudah seperti ini. Ya, tapi ada beberapa proses yang harus kalian hitung, bahwa ada pengeluaran-pengeluaran lain, bahwa ada yang namanya 1% itu yang harus kalian hitung, yang namanya yang di luar dari skenario kita, di luar dari perkiraan kita. 1% itu juga harus kalian hitung. Kalau ngelihat seperti ini kayaknya untuk Dapil 10 ya Mojokerto, Jombang, Kabupaten Kota Mojokerto dan juga Jombang itu kayaknya aman ya anak mudanya kalau seperti ini. Tapi saya pengen tahu realita yang di Jombang dan Mojokerto Kabupaten Kota seperti apa, Pak? Ya. Realita. Selain tadi Bapak bilang kan di kafe banyak, kemudian anak-anak muda seperti itu yang di Mojokerto, Trawas dan sekitarnya. Yang di Jombang bagaimana, Pak? Yang di Jombang juga hampir sama sih, Mbak. Karena Jombang itu mungkin kalau bicara masalah UMK-nya kan juga beda dengan Mojokerto, Kabupaten sama Surabaya. Lebih rendah ya, Pak? Lebih rendah kan itu. Makanya anak-anak muda di sana banyak yang berpikir bahwa mereka lebih condong ada keinginan untuk kerja di perusahaan-perusahaan itu hanya sebagai ukuran mencari pengalaman aja sih Pak, saya lihat itu. Ya, kadang saya setiap ketemu sama mereka bahwa ini bukan sebagai menghakimi mereka anak-anak muda yang di Jombang, tapi kadang perlu menjadi koreksi dan evaluasi bersama bahwa ada beberapa pemahaman bahwa anak-anak pemuda yang ada di sini ya itu etos kerjanya kadang juga tidak sesuai yang diharapkan sama perusahaan ya. Yang mengharapkan kalian itu ada etos kerja supaya nanti bisa bersaing dan bisa melaksanakan semua tanggung jawab itu, ini menjadi koreksi bersama. Itu kadang-kadang tidak sampai presentasinya itu sekian persen, bahkan di bawah standar. Nah, itu saya sampaikan sama mereka
karena saya juga juga mengalami sebagai pengusaha juga, Pak. Kadang saya ambil tenaga kerja dari teman-teman di situ, kadang-kadang mereka membandingkan, mereka membandingkan bahwa UMK-nya kecil, terus sementara mereka sudah punya ekspektasi yang besar, ya, bahwa mereka pingin beli ini, mereka pingin seperti ini, kan itu. Nah, ini saya sampaikan sama mereka, kalian jangan seperti itu. Ya ini bukan saya mengatakan kalian itu malas, tidak. Tapi kalian kurang bisa menyesuaikan kondisi sekarang. Ya, sehingga ada beberapa perusahaan mengatakan bahwa kalian itu kadang tidak cocok untuk bisa bekerja di tempat itu. Karena ada beberapa koreksi seperti itu. Ya. Oke. Makanya ya sudah, kalian kalau bisa, ya kalian menyesuaikan aja kira-kira nanti apa bidang yang menjadi keinginan kalian. Kalau memang mau kalian wira swasta, kalian mau ada mendirikan usaha sendiri, ya sudah nanti apa yang kalian bisa dulu lah. Walaupun kalian jualan kopi, walaupun kalian hanya jualan gorengan, walaupun kalian hanya jualan apa, ya kalian yakini bahwa itu menjadi profesi kalian yang bisa menghasilkan. Ya tinggal nanti formatnya kopi, jangan pokoknya jualan kopi apa adanya atau jualan es degan apa adanya, tapi paling nggak format lah, biar orang itu menarik bahwa berkunjung di tempat kalian itu akhirnya mereka bisa menilai ada keramahan, ada semacam kenyamanan, ngopi enak dan bisa santai, minum degan bisa menikmati udaranya. Ada sesuatu yang menonjol yang itu bisa menarik. Itu harus kalian atur itu, betul, Mbak. Itu kadang saya juga sampai mendampingi ke situ, Mbak. Mulai Karang Taruna, mulai komunitas-komunitas pemuda, bahkan saya sampai membentuk komunitas pemuda, sampai saya Mbak, saya training. Ada kurang lebih waktu itu ada 50 muda. Saya ingin menunjukkan bahwa saya serius. Saya juga perhatian sama mereka, bukan karena ini saya berkepentingan politik semata, tidak, tapi saya juga ingin bahwa ini loh, bahwa kalian jangan mengkerdilkan diri kalian. Jangan mengkerdilkan bahwa kalian itu punya potensial luar biasa, tapi kalian kerdilkan sendiri, jangan. Saya ajak mereka, saya inapkan satu malam, saya datangkan pemateri. Tujuannya apa? Saya serius, kalian juga ada serius. Ini gratis. Aku pingin kalian berhasil. Ya. Karena apa? Seorang pemimpin atau orang tua itu bukan menonjolkan egonya kita, bahwa untuk akhirnya supaya tidak memberikan kesempatan kepada kalian untuk memulai yang namanya kesempatan hidup untuk karir kalian. Kalau di Jombang Mojokerto yang paling menjanjikan apa sih, Pak? Selain UMKM ya barangkali untuk bisnis apa gitu? Supaya ini yang dari Jombang Mojokerto bisa tahu, oh peluangnya ternyata di sini. Barangkali yang bisa belum tertangkap oleh mereka, mungkin dari Bapak mereka bisa tahu. Kemarin itu banyak teman-teman yang memang di online, Mbak ya. Mereka lebih tertarik online sementara karena ya sudah, kalau memang online-nya berupa reseller atau mungkin jual produk kalian, UMKM dijual online, tidak apa-apa. Tapi jangan sebatas bahwa wis pokoknya pantes atau pokoknya jalan, jangan. Asal laku gitu kalau jualan gitu jangan. Ya. Harus ada inovasi-inovasi terus-menerus. Harus ada bentuk yang kalian lakukan. Apakah kemasannya, ataukah bentuk yang lain yang supaya orang itu bisa menarik. Apa yang harus kalian walaupun ini ada yang jual peyek ya. Ada yang jual peyek, ada yang jual tape yang dibungkus kecil-kecil. Ya. Itu dari yang hanya rumahan terus akhirnya bisa ada PIRT-nya. Ya. Bahkan kemarin sambel, Mbak ya, di Jombang. Itu sampai ada yang ekspor ke Brunei loh, Mbak. Nah, sambel itu. Berarti kan memang sebenarnya ada ya? Ada. Sambel itu, Mbak, sambel ulek. Sambel ulek ya, sambel ulek dari tomat sama itulah. Pokoknya sambel lah, Mbak ya. Bukan sambel pecel ya. Yang mereka kemas gitu ya, terus itu sampai ekspornya sampai ke Brunei, Mbak. Ke Brunei. Itu dari ibu-ibu yang sebelumnya itu tidak punya pemikiran ekspor, ya kan? Tapi akhirnya bahkan mungkin waktu itu ada delegasi yang ke Brunei ke sini, ke Jombang, berkunjung ke Kabupaten Jombang, akhirnya ingin melihat proses itu. Nah, ini kan juga seperti yang Mbak Emma sampaikan tadi, bahwa off the box tadi ya. Nah,
ternyata produk sampel tapi bisa menjadi internasional kan. Oke. Itu untuk UMKM ya Pak, artinya bisnis yang diupayakan oleh masyarakat di Dapil Jenengan di Jombang dan juga Kabupaten Kota Mojokerto. Nah kalau di Surabaya, mungkin kita kalau ngomong soal digital teknologi itu sudah biasa lah, udah banyak orang yang bisa dilakukan. Tetapi kalau di tempat Anda di Dapil Jenengan gimana Pak untuk teknologi digital? Seberapa besar itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda. Artinya ada potensinya, ada dukungan dari pemerintah kabupaten kotanya. Ya. Itu apa Anda melihat? Untuk terkait dengan dunia digital bagi anak muda, ini misi kami di Komisi A itu kan salah satu Kominfo Mbak Emma. Jadi kita sering menyampaikan bahwa titik-titik yang blank spot ya, yang tidak bisa dijangkau sama sinyal atau mungkin harus ada penguatan sinyal atau mungkin ruang-ruang digital yang ada di titik-titik yang biasa digunakan untuk kumpul-kumpul anak muda. Ini kita minta untuk difasilitasi, kita minta untuk diprogramkan supaya apa? Terkait dengan ruang-ruang digital yang saat ini sebenarnya juga menjadi ruang utama bagi ekspresi kita dan juga anak muda, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, ya. Termasuk dengan pemerintah kota kabupaten yang ada di Dapil saya. Selama ini juga mendukung industri kreatif maupun bagaimana menumbuh kembangkan potensi anak muda. Karena anak muda ini kan kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang Mbak ya, ngototnya ini kan juga menjadi salah satu motivasi tersendiri sebagai penguatan kan itu. Makanya kita tadi nyampaikan, motor penggerak pembangunan ini salah satunya juga anak muda. Apalagi dulu Pak Karno sudah nyampaikan, beri aku 10 pemuda, akan gue guncang dunia. Itu kan yang selalu kita jadikan motivasi sama anak muda. Apalagi digitalisasi saat ini sudah menjadi salah satu power Mbak ya, bagi bagaimana kita menjalani keseharian, ya keseharian berkegiatan kita. Tidak lepas dari namanya digitalisasi. Apalagi nanti kalau kita mau mengembangkan kaitannya dengan digitalisasi untuk usaha kita atau usaha anak muda, maka ini menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan begitu aja. Artinya anggota dewan tetap juga akan mempush pemerintah kabupaten kota di sana ya Pak ya. Untuk ini anak mudanya banyak loh potensinya, ayo dong dorong gitu ya, DPR bisa melakukan. Betul Mbak Emma. Oke, kita balik lagi ke Jawa Timur secara keseluruhan sebagai anggota DPR Pak Sumardi. Boleh dong apa yang akan diberikan untuk anak-anak muda di Jawa Timur supaya mereka lebih berdaya, diakui keberadaannya meskipun mungkin agak nyeleneh ya. Anak muda kan kalau nggak nyeleneh nggak asik loh Pak. Betul. Out of the box seperti yang tadi saya. Kayak masa mudanya Mbak Emma harus begitu juga. Out of the box. Itu apa yang akan diberikan oleh anggota dewan untuk mereka, menjanjikan apa untuk mereka yang berada di seluruh wilayah Jawa Timur? Ya paling tidak kita di Komisi A atau di DPRD Jawa Timur, kita juga ingin memberikan ruang-ruang yang cukup bisa digunakan untuk ekspresi anak muda Mbak. Yang penting anak-anak muda ya kalian jangan baper ya. Kalian harus berperan ya, jangan baper, kalian harus punya peran atau berperan ya terhadap potensi-potensi yang bisa kalian lakukan untuk kalian, keluarga, dan juga untuk negeri ini. Karena apa? Pemerintah itu juga cukup sayang lah sama kalian sebagai anak muda ya. Kita sudah menyiapkan beberapa proses agar nanti kalian juga bisa menyongsong dan mendapatkan yang namanya Indonesia Emas 2045. Kita akan menyiapkan segala segala program untuk kalian anak muda supaya nanti bisa melakukan dan mewujudkan keinginan cita-cita kalian untuk menjadi bagian sejarah perkembangan dari bangsa ini. Artinya kendala-kendala yang ditemui selama ini di tengah anak-anak muda, mungkin pendanaan, kemudian support dari orang tua ya, orang tua ini bisa dari pemerintah, bisa dari keluarga dan sebagainya. Ini DPRD Jawa Timur juga memberikan support ya Pak ya? Ya Mbak Emma, kita terkait dengan pemuda ini sangat konsen, bahkan kemarin ada Jambore Pemuda yang kita inisiasi, ya
tujuannya kita mencoba untuk mengumpulkan semua anak-anak muda, potensi anak-anak muda yang nantinya bisa mereka bahkan menyuarakan dan melakukan sebuah tindakan mereka untuk hal yang positif, ya kan. Apalagi saat ini di kami sendiri ada namanya Squad Dewan. Kemarin program itu kita khususan untuk anak-anak yang masih duduk di bangku SMA, ya kelas 3 atau kelas 2. Kita ajak mereka untuk kita berikan pemahaman terkait dengan bagaimana potensi pemuda sebagai salah satu penggerak motor bagi pembangunan bangsa ini. Itu kemarin kita ada satu program Squad Dewan khusus untuk anak-anak muda, Mbak. Yeah. Selain Jambore Pemuda, ada Squad Dewan, dan kita ingin mengajak mereka berpikir secara kritis, ingin mengajak mereka untuk bekerja, untuk memahami bahwa apa yang harus mereka siapkan, apa yang mereka harus pahami terkait dengan mereka sebagai anak pemuda bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini ke depan. Dan itu apalagi kita sudah canangkan terkait dengan Indonesia Emas, dan di Jawa Timur ini ada yang namanya Gerbang Baru Nusantara, ya kan? Ini kan butuh potensi-potensi anak muda yang mau nggak mau kita punya peranan yang tidak bisa kita kesampingkan bagi anak muda ini untuk supaya bangkit dan bangkit. Untuk lain-lain program, ya masalah pendanaan kita juga ada pendampingan terkait dengan cara mendapatkan bantuan pendanaan dari perbankan, apalagi saat ini program dari pemerintah pusat, ini anak muda ini didorong untuk menjadi salah satu kader milenial yang luar biasa, agen-agen perubahan, terutama sektor pertanian, kemarin kan juga sempat disentuh, ada pendidikan anak-anak muda yang mau menjadi agen-agen perubahan untuk dunia pertanian, karena ketahanan pangan menjadi program dari pemerintah pusat, dari Presiden Prabowo, ini kan juga didukung oleh semua elemen termasuk anak muda. Mbak, makanya anak muda kalian jangan ragu, kita juga siap untuk mendampingi kalian, kita juga siap untuk mengajak kalian untuk meraih apa yang kalian cita-citakan demi bangsa ini. Baik, terima kasih. Jadi anak muda di seluruh Jawa Timur, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mengambil keputusan meskipun itu out of the box. Bapak-bapak ini akan mendukung Anda semua, anak-anak muda di Jawa Timur. Kawan, demikian perbincangan saya dengan Pak Sumardi. Beliau ini adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Golkar, dari Dapil Kabupaten Jombang, Dapil 10, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kota Mojokerto. Anak muda, Anda yang akan meneruskan bangsa ini ke arah mana menujunya pada Indonesia Emas di akan datang. Karena itu Anda harus ikut dalam mengambil keputusan. Saya Emma Rahmawati di Podcast Suara Surabaya. Terima kasih.